Rangkaian bacaan ini Yesaya 1 ayat 10 sampai 20 diberi suatu tema, ibadah bukan seremonial belaka. Ibadah bukan seremonial belaka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah tidak merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Apakah ibadah tidak merubah kehidupanmu menjadi lebih baik? Kalau ibadah tidak merubah kehidupanmu menjadi lebih baik, itu gagal beribadah. Ada orang selalu katakan, untuk apa gereja? Apa orang yang selalu pergi gereja? Tuh begitu-begitu terus, dia gagal beribadah. Karena ibadah yang benar harus merubah kehidupan orang. Kalau orang rajin gereja, rajin persekutuan tapi hidup tidak berubah, dia gagal memaknai ibadah. Banyak yang rajin gereja, banyak yang rajin bersekutu, tapi hidupnya tidak berubah. Dia tidak berjumpa dengan Tuhan dalam ibadahnya. Makanya banyak orang ibadah asal-asalan saja. Sedikit kesalahan menjadi hal yang mengganggu ibadahnya. Ibadah tidak menjadi nikmat lagi karena kesalahan-kesalahan sedikit dalam ibadah. Karena dia berjumpa dengan pendeta pasma, dia berjumpa dengan majelis, dia berjumpa dengan orang-orang yang ada dalam persekutuan itu. Padahal sebenarnya ibadah yang sesungguhnya adalah perjumpaan seseorang dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga dengan begitu yang lain tidak mengganggunya, karena dia fokus pada perjumpaannya dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau ibadah tidak berubah hidupmu, berhenti beribadah sekalian, itu jauh lebih bagus. Karena firman Tuhan berkata, aku membenci, aku tidak suka perayaanmu. Itu Amos 5. Aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Ibadah hanya menjadi upacara, ibadah hanya menjadi tempat kumpul, sesudah itu pulang. Makanya orang beribadah santai sekali, karena dia tidak berjumpa dengan Tuhan, hanya berjumpa dengan pelayan hari itu. Mari kita memaknai firman Tuhan hari ini. Kalau begitu, masih ada lagi ungkapan yang lebih serius. Wah, parah ini. Akibat banyak orang beribadah, banyak orang gereja, banyak orang bersekutu, kebaktian rumah tangga, kebaktian PKB dan kebaktian-kebaktian lain, tapi hidupnya tidak berubah, maka sebagian orang berkata tidak penting beribadah karena ibadah tidak merubah kehidupan banyak orang. Memangkah demikian? Mari kita membaca baik-baik firman Tuhan di hari ini. Karena sebagian orang kemudian mengutip firman Tuhan ini dengan beranggapan bahwa ya lebih baik itu kami yang malas pergi beribadah, tetapi kami hidup baik-baik. Kami adalah orang baik. Saya ini baik, walaupun saya tidak rajin ke gereja atau rajin tidak mengikuti persekutuan yang lain. Ada juga yang beranggapan seperti itu. Ya tentu itu salah. Karena kebaikan dilakukan bukan atas keputusan kita. Karena kita orang baik, maka kita berbuat baik. Bukan kita berbuat baik karena Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan baik itu. Sehingga kita tidak menepuk dada sebagai orang baik berdasarkan kultur atau berdasarkan gen. Tapi kita katakan kebaikan ini saya lakukan karena Tuhan yang sudah lebih baik terhadap saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah bukan seremoni belaka. Apakah kemudian kita berkata bahwa dari bacaan kita Yesaya 1 ini ayat 10 sampai 20 berkata kalau begitu tidak perlu ibadah? Bukan. Awalnya dia marah dan saking marahnya dia berkata kamu seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu hukuman bagi penjahat. Bagi orang jahat di Sodom dan Gomora, peristiwa Sodom dan Gomora itu dikenang sebagai penghukuman. Tapi bagi Lot dan keluarganya, peristiwa Sodom dan Gomora itu adalah bukti kemurahan Tuhan. Wahai nakasihani kami Tuhan satu keluarga. Waktu peristiwa itu semua orang katakan kami dihukum. Tapi Lot dan keluarganya keluar dengan berkata, peristiwa ini hukuman bagi orang lain.
Tapi bagi keluarga kami, peristiwa ini adalah tanda Tuhan mengasihi kami. Karena apa? Karena dia, kalau masih ada 10 lot, kalau masih ada sekian, kalau masih ada sekian orang, kalau sudah tidak ada tinggal keluargamu, itu pun kasih Tuhan tidak berubah. Sodom dan Gomora harus dimusnahkan, tapi Lot dan keluarganya harus diselamatkan. Berlanjut pada bagian terakhir pembacaan kita yang selalu dikutip, Yesaya pasal 1 ayat 18. Marah pada awalnya, tapi lalu kemudian di akhir bacaan itu dia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan dibuat putih seperti salju. Dia tidak kemudian hanya berkata-kata dalam amarahnya saja, tetapi dia menjanjikan sesuatu yang lebih hebat lagi. Bukan dikatakan sudah tidak usah lagi ada ibadah, tidak perlu lagi ibadah karena kamu tidak berubah. Dia menyampaikan itu, lalu kemudian di akhir dia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan dibuat putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Demikian kata-kata itu adalah kata-kata yang penuh dengan pengharapan. Di bagian lain, kalau kita membaca kitab yang lain, di Timotius 3, 2 Timotius 3 berkata, secara lahiriah mereka saja menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Berkumpul beribadah, tapi tidak yakin bahwa apakah ibadah ini akan berubah sesuatu. Sebuah cerita, dahulu katanya, di suatu kampung sudah 5 tahun tidak turun hujan. Lalu kemudian dalam musyawarah besar, entah sidang tahunan atau apa namanya, di sebuah gereja diputuskan bahwa minggu depan jam 4 sore semua orang datang. Kita akan berdoa minta hujan. Mereka mengambil kesepakatan dan satu jemaat sudah sepakat bahwa minggu depan hari Sabtu jam 4 sore kita semua berkumpul di gereja. Kita mau berdoa karena sudah 5 tahun tidak turun hujan. Kita mau berdoa agar hujan turun. Semua orang datang dan sudah sepakat bahwa hujan, kita akan berdoa minta hujan turun. Pada saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba muncul anak kecil. Cuaca masih sangat panas. Anak kecil itu membawa 3 buah payung. Satu jemaat tertawa. Panas-panas begini kau bawa payung untuk apa? Dia bilang begini, saya kira kita sudah satu jemaat ini doa minta hujan. Untuk itu saya bawa 3 payung. Satu untuk mama, satu untuk papa, satunya lagi untuk saya. Yang lain tidak yakin tentang apa yang mereka sedang doakan. Hanya anak kecil itu saja yang begitu yakin bahwa apa yang kita doakan akan terkabulkan. Sebuah keyakinan yang luar biasa. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah-ibadah itu mengandung janji. Janji dalam ibadah itu adalah pembaharuan berkat terus-menerus. Janji dalam ibadah itu adalah kasih dan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti. Janji dalam ibadah itu adalah orang-orang berdosa diselamatkan oleh karena kasih karunia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan makin giat melakukan menjelang hari Tuhan sudah dekat. Ibrani 10 ayat 25. Untuk itu, ibadah tidak merubah hidupmu, periksa dirimu. Rajin gereja, tapi tidak berubah hidupmu. Baca kembali Yesaya pasal 1 ini. Ada yang salah dalam perjalanan peribadahanmu. Kamu hanya datang upacara, lalu pulang tanpa makna. Kalau ibadah belum merubah kehidupanmu, berarti kamu belum berjumpa Tuhan di dalam ibadahmu. Kamu baru berjumpa pendeta, baru berjumpa majelis, sehingga dengan begitu kamu pasti berkata, apa juga mau tahu itu. Tapi kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka seseorang yang rajin beribadah, hidupnya pasti berubah. Apakah kemudian bahwa Yesaya 1
ayat 10 sampai 20 ini berkata, jangan ibadah sekalian, bukan itu. Tetapi yang dilarang adalah ibadah yang tidak benar. Ibadah yang asal-asalan. Ibadah yang fokus pada persembahan, bakaran. Ibadah yang fokus pada persoalan keegoan diri. Minggu lalu kita membahas tentang ada dua orang ke gereja, ke bait suci. Satunya Farisi dan satunya adalah pemungut cukai. Yang Farisi berkata, Tuhan, satu kalimat saja dia berkata Tuhan. Sesudahnya itu dia berkata, aku puasa. Aturan dalam masyarakat Israel 1 kali seminggu, aku 2 kali. 1/10 dari hartaku kuberikan untuk pekerjaan Tuhan. Aku tidak sama dengan yang di sana. Dia memungut cukai. Dia mengambil hak yang bukan haknya. Semua diucapkan tentang kepadanya. Bukan tidak boleh. Orang Farisi berdiri lebih tinggi dan merasa Tuhan sudah berutang banyak terhadap dirinya. Ibadah itu adalah ibadah yang salah. Lewi ada di sudut dan tidak berani memandang langit. Dia menundukkan kepala, menepuk dirinya dan berkata, aku tidak layak ada di tempat ini. Aku hanya dimungkinkan ada di sini karena aku adalah pendosa. Aku bukan orang pantas ada di tempat ini. Kalau aku di sini itu hanya karena anugerah Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Mana ibadahnya yang diterima? Dia yang merasa tidak pantas dan hadir di tempat ini hanya oleh karena anugerah. Demikian juga kita. Ibadah kita bukanlah seremonial. Ibadah kita adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Setiap kita datang, dalam liturgi kita dituliskan lebih dahulu pengakuan dosa baru berita anugerah. Karena kita datang di tempat ini bukan sebagai orang-orang yang hebat, tapi semua kita di sini adalah orang-orang berdosa yang pada saat baru datang harus tunduk dan menepuk dada sebagai orang tidak pantas. Lalu kemudian ketika berita anugerah dibacakan, kita mengangkat kepala kita dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan aku ada di tempat ini. Kalau aku ada di sini, bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi sungguh-sungguh karena pekerjaan Tuhan. Hari ini adalah hari yang kita lakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah peringatan. Peringatan yang hendak mengingatkan kepada kita, bukan hanya bahwa kita bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan kita, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita bukan orang yang pantas, tapi hanya karena dipantaskan oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan. Mari koreksi diri kita masing-masing. Kalau ibadahmu tidak merubah hidupmu, periksa dengan baik, ada yang salah. Kalau sepulang dari gereja, kamu masih menjadi pemarah, belajar untuk beribadah yang lebih benar lagi. Kalau sepulang dari persekutuan rumah tangga, kamu masih lebih suka menceritakan keburukan orang lain daripada kebaikan orang lain, periksa dirimu, ada yang salah di otakmu. Kalau kau masih lebih suka menceritakan, melihat hal negatif di seluruh hal yang ada dalam hidup ini, oh iya, kadang-kadang taruh natiro. Yang jelek saya lihat di temannya. Tidak ada baiknya temannya di matanya. Tapi dia selalu berkata, saya orang baik. Lalat tidak pernah mencium. Lalat tidak pernah ada tinggal di tempat yang harum. Kalau ada parfum di suatu tempat, lalat akan pergi dan mencari tempat yang busuk. Demikian juga lebah. Lebah tidak bisa mencium bau busuk. Dia harus mencium bau-bau yang harum. Kalau Anda berkata Anda adalah orang baik, maka dari mulut Anda akan keluar kata-kata yang baik, cerita yang baik tentang orang lain. Kalau Anda berkata Anda orang baik, tapi Anda selalu suka menceritakan keburukan orang lain, itu bertanda Anda, saudara, bukanlah orang baik. Robah hidupmu. Mari menjadi orang baik. Kiranya ibadah kita bukan seremonial, tapi ibadah kita adalah perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan ibadah itu memaksa kita untuk berubah menjadi lebih baik. Amin.